Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu di channel saya lagi, masih di seputar antik, unik, dan misteri ya kawan-kawan. Kali ini masih di seputar konsep saya ya kawan-kawan, belajar mengerti, mencoba memahami sambil berbagi ya. Saya akan menerangkan kali ini mereview ya kawan-kawan sebuah piring yang bisa dibilang antik ya kawan-kawan. Sudah lebih dari 20 tahun ya kayaknya ini ya piring kawan-kawan. Ini lebar 40 cm kawan-kawan, bisa kawan-kawan perhatikan. Tadi saya baru membersihkan di belakangnya ya kawan-kawan, membersihkan bekas terumbu karangnya ada di belakang ya kawan-kawan. Sudah saya bersihkan dengan batu ya. Bisa kawan-kawan perhatikan di sini ada piring yang seperti gambar motif dua buah amoy dan pemandangan di sini terlihat seperti pinggiran bukit ya, dan pohon-pohon serta ada beberapa rumput-rumput ya, dan ini seperti gambar matahari terang ya di atasnya. Oke, saya akan menjelaskan tentang beberapa kecacatan yang terdapat di dalam piring ya kawan-kawan. Seperti di sini ya kawan-kawan bisa perhatikan di sini. Di sini melaminya agak sedikit terkelupas ya, satu titik ya. Sementara di sini ada melaminnya yang catnya yang lembung-lembung keluar ya, 1 2 ya, mengembung ke luar. Dan ada yang cat-catnya sedikit cacat yang lembung ke dalam seperti ini, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya kawan-kawan. Itu melambung ke dalam ya kawan-kawan, itu melambung ke dalam ya. Ini piring ini kalau dilihat dari sistem pembuatannya, ini keramik ya kawan-kawan, bukan keramik kaca ya, keramik seni ya kawan-kawan. Coba kawan-kawan perhatikan nih cacat, ini grasirnya atau melaminnya bagian di luar itu agak sedikit sompel ya di sini. Di sini sompel dan banyak retak, dan ini memang motifnya seperti retak 1000 ya melaminnya ya. Untuk bagian depan, untuk bagian di belakang itu bisa kawan-kawan perhatikan di sini ya kawan-kawan. Kita akan kembalikan. Di sini di belakangnya kawan-kawan ada huruf seperti huruf Cina ya, atau huruf Jepang, saya juga kurang begitu paham ya. Di sini ada sedikit cacat ya, cacat seperti lubang-lubang bekas lama ya kawan-kawan. Nih di sini juga ada seperti benda tajam ya, mengenai benda tajam ya di sini. Di sini tadi barusan kita bersihkan, ini bekasnya ya kawan-kawan. Ini bekas titik putih ya kawan-kawan. Kawan-kawan bisa lihat di layar kawan-kawan. Nah, itu bekas karang ya kawan-kawan. Karang ini tadi barusan saya bersihkan dengan menggunakan batu ya. Dengan batu ini barusan saya gosok nih, masih ada bekas-bekasnya ya, bekas gosokan ya. Saya kasih air dulu baru saya gosok ya. Itu seperti ada karang-karang hitam, bekas peninggalan karang-karang hitam, itu sudah saya bersihkan, sudah saya ratakan dengan menggunakan batu asah ya, batu canai ya orang bilang ya. Itu karena tingkatannya agak sedikit naik ya, di sini agak sedikit naik warna hitam ya tadi kawan-kawan. Jadi kita bersihkan saja ya. Ini sudah saya bersihkan. Terus yang kawan-kawan perhatikan di sini ada juga kecacatan seperti lengkung, atau di sini juga seperti ada cacat di sini. Dan sini ada retak rambut ya, retak rambut sedikit, tapi tidak mempengaruhi dari piring ini tersebut. Di tengah-tengahnya ada sedikit lubang, ada beberapa titik. Yang titik-titik ini di mana-mana ini ada titik lubangnya masuk ke dalam ya, agak sedikit cembung cacat dari dalam ya. Dan terus di sini kawan-kawan bisa perhatikan di sini ada seperti titik juga ya, titik-titik cacat juga ya. Kalau untuk prediksi saya, kalau ini lebih 20 tahun yang lalu, entah itu tahun berapa, entah apa era dinasti apa, tapi kalau lihat dari prediksi saya ini lebih dari 20 tahun lalu. Biasanya untuk piring-piring keramik yang era-era dinasti ya kawan-kawan, itu tidak ada kadang lapisan melaminnya itu bersama lapisan kaca ya. Kadang-kadang dia lapisan kaca langsung. Keramik-keramik zaman dahulu itu lapis-lapisan kaca ya kawan-kawan, jadi tidak melaminnya tidak begitu
tebal ya. Kalau untuk zaman era-era abad-abad ya kawan-kawan, itu memang ada perbedaan. Karena keramik Cina itu melamin itu grasir itu baru-baru aja diketemukan ya, grasir baru-baru. Tapi untuk kaca itu keramik kaca itu era-era dinasti membawa ke dataran Indonesia. Perbedaan dari keramik kaca dan keramik melamin itu bisa kawan-kawan perhatikan, karena kalau piring-piring ini kalau melaminnya terlepas, itu keramiknya di dalam tidak retak, atau di luarnya tidak retak, di dalamnya tidak retak. Itu mungkin prediksi saya, mungkin ada beberapa jenis ya, mohon maaf agak belepotan, ada beberapa jenis perbedaan yang melamin atau grasirnya dibuat di luar, tidak menyatu dengan keramiknya, atau lapisan di luar, lapisan pelicinya, dan ada lapisan-lapisan kaca yang menyatu dengan keramiknya. Itu tergantung motif juga ya, tidak bisa dibilang lama atau baru atau gimana, karena zaman dahulu mungkin banyak pilihan untuk menciptakan itu. Sedang kaca saja dia bisa buat, mampu keramik kaca yang super mulus yang menyatu dengan kaca atau keramik yang di dalam, apalagi yang untuk yang tipe-tipe yang baru ya. Tapi seni itu ibarat kita tidak mengerti bahasa seni ya. Jadi kalau misalnya dia pembuatan melamin itu di luar atau lapisan di luar, itu mungkin ada pilihan lain yang pemesan atau si pembuatnya, tapi tidak dipastikan itu buatan baru. Kalau untuk buatan baru, kawan-kawan bisa perhatikan di sini, ini ada beberapa cacat ini di sini cacat juga ya kawan-kawan. Untuk pembuatan piring baru itu jarang yang seperti ini cacat ya kawan-kawan. Jarang cacatnya seperti ini, dan cacatnya pun tidak hitam ya kawan-kawan. Tidak hitam, maksudnya tidak hitam bagaimana? Sekarang piring ada yang modifikasi ya, pembuatan baru itu direndam dengan menggunakan tanah ya, jadi kelihatan hitamnya, jadi dia hitam ya, retaknya timbul. Tapi di sini kawan-kawan bisa perhatikan di sini retaknya itu sampelnya tidak ada bekas. Kita masih prediksi pembuatannya itu direndam menggunakan tanah ya, atau di dalam tanah ya. Ibaratnya ini pun kalau memang dia peninggalan lama atau barang temuan, dia tetap ketemuannya di sungai atau di laut ya. Ini juga ya, ini cacatnya. Tidak mungkin maaf ya kawan-kawan, tidak mungkin dia pembuatannya baru ya. Jadi pembuatannya bisa dibilang lama. Lihat dari retak-retaknya juga ini retak rambut ini masuk ke dalam ya kawan-kawan. Bisa dilihat nih retaknya. Setelah itu masuk ke dalam ya, masuk ke keramiknya. Ini sudah kita bersihkan, benar-benar kita bersihkan tadi. Cara pembersihannya itu kita gosok keliling agar mulus ya kawan-kawan. Kita kembalikan fungsinya seperti semula waktu si pembuat membuatnya. Jadi misalnya ada manfaat, itu kita kembalikan, karena ini sudah kita dasarkan, sudah kita bersihkan. Bagian sompeng-sompeng atau bekas-bekas karang-karang tadi sudah saya bersihkan di sini. Ini tadi pas kita bersihkan, bikin videonya kehapus ya kawan-kawan, mohon maaf. Untuk keanehan dari piring ini sendiri adalah dia tidak mempunyai lubang pada gantungan ya kawan-kawan. Bisa perhatikan, kawan-kawan bisa perhatikan di sini, dia biasanya piring-piring lama itu mempunyai gantungan atau lubang gantungan di sini, dua di sini biasa. Iya, kawan-kawan bisa perhatikan di sini tidak ada sedikit pun lubang gantungannya kawan-kawan. Itu keanehan dari piring ini tersebut. Kalau prediksi saya, ini piring sebenarnya untuk ada dudukannya ya kawan-kawan. Ini dudukan, memang khusus untuk dudukan, bukan untuk pajangan di dinding. Biasa pajangan di dinding itu seperti ada lubang ya kawan-kawan, lubang sangkutan dua seperti ini. Oke, saya tunjukkan ya, yang bagian lama dengan bagian baru ya. Oke, ini seperti ini ya kawan-kawan. Ini ada lubang ya untuk gantungannya ya. Nih kan lubangnya, ini lubangnya, lubangnya. Sementara piring ini, piring yang gambar amoy ini ya kawan-kawan, tidak mempunyai lubang
lubang keliling ya kawan-kawan, tidak mempunyai lubang gantungan seperti piring yang saya baru perlihatkan. Ini kawan-kawan bisa perhatikan, saya susuri ya. Di sini tidak ada, di sini tidak ada gantungan. Di sini bukan, ini hanya cacat masuk ke dalam ya. Mungkin pembakaran atau gimana. Di sini tidak ada lubangnya. Itu keanehan dari piring ini tersebut. Untuk multifungsi kegunaan piring ini hanya hiasan ya kawan-kawan. Untuk faedah mungkin ada si pembuat menciptakannya ditempel, itu mungkin saya juga kurang tahu ya, karena piring ini baru sama saya. Ini sudah saya kembalikan ke asal ya kawan-kawan. Ini saya bersihkan di buntut belakangnya supaya bekas-bekas lumut itu bekas karangnya sudah saya bersihkan. Nah ini bisa kawan perhatikan, ini barusan saya bersihkan ya, putih dia ya. Untuk kebenarannya apakah tempelan atau hanya memang asalnya ketemu di dasar sungai atau laut juga kita tidak tahu, tapi ini sudah saya bersihkan walau alam ya. Untuk piring ini akan kita gosok sekali lagi, kita bersihkan di sini nih, karena ini ada sedikit terasa ya gundukannya. Tadi saya ada moles, ada sedikit sangkut ya kain saya sini. Oke, kita bersihkan, ratakan dikit aja. Bismillahirrahmanirrahim. Kita harus baca bismillah. Setiap kita melakukan sesuatu itu wajib membaca bismillah, karena apa bisa terjadi setik debu pun di dunia ini tanpa seizinnya. Oke, kita masuk saja sedikit. Oke, sudah kita bersihkan sedikit dan ini mulai rata ya, tidak ada sangkutannya. Tadi terasa agak sedikit seperti ada debu yang nempel, seperti ada pasir ya, yang mulus. Oke, ini piringnya yang tidak ada lubang di belakang, lebar 40 cm, motifnya motif amoy ya, 2 orang, tapi ada sedikit lembung-lembung kecacatan ini, seperti ini 1, 2, dan gelembung-gelembung masuk ke dalam ya, pengaruh catnya itu sudah agak lama. Di sini juga ya ada kawan kan di bawahnya. Sementara untuk yang amoy yang warna hitam itu tidak ada cacat-cacat yang berarti ya, seperti gelembung ini. Di sini juga ada di bunganya ini, bunga-bunganya ini ada sedikit cat masuk ke dalam, seperti bukan gelembung, kebalikan gelembung, cekung ke dalam ya kawan. Tapi masih asik ya kawan-kawan lihatnya, masih enak dilihat ya, masih cantik ya, masih bagus ya, pokoknya masih cantik lah, masih keren, masih manis ya gambar ukirannya. Perbedaan lukisan dengan yang baru dengan yang lama, kawan-kawan bisa perhatikan kepuasan mata. Saya akan prediksikan mengapa kadang-kadang orang suka yang antik-antik atau lukisan lama ya. Kepuasan mata. Kalau lukisan baru itu kadang-kadang kepuasan mata kita melihatnya itu terbatas. Memang benar-benar terbatas kebuatan baru. Kalau buatan lama apalagi melebihi dari tahun lahir kita, itu kepuasan mata itu tanpa terbatas ya kawan-kawan. Memperhatikannya tanpa terbatas ya, kadang-kadang memang tidak ada batasnya keindahan yang kita perhatikan itu. Kalau buatan lama, buatan antik itu tidak terbatas, memang keindahannya tanpa batas, tanpa bosan kita kadang-kadang memperhatikannya. Oke, sekian video saya. Untuk yang menonton, apabila video ini dianggap bermanfaat silahkan di share, tapi kalau tidak jangan di share. Tapi kalau ada kira-kira kekurangan dari review saya, ulasan saya tentang piring ini,
kekurangan saya, prediksi saya tentang keramik atau tentang grasir atau tentang melamin, ya silakan ditinggalkan komentar, karena konsep saya masih jauh ya kawan-kawan. Saya ini baru belajar ya sekitar 30 tahun lebih mulai menyukai barang ini. Beda dengan kawan-kawan yang sudah puluhan tahun yang mengenal antik-antik ya, unik-unik, itu mungkin beda. Mohon kasih saran sama saya kalau apabila terdapat kesalahan dalam prediksi atau review saya kali ini ya kawan-kawan, karena konsep saya masih dalam belajar mengerti, mencoba memahami sambil berbagi ya kawan. Oke, sekian video saya, semoga yang nonton keadaan sehat walafiat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan semoga dalam keadaan uh, uh, sehat ya, kalau saya ulangi, keadaan sehat walafiat. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.